Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Wirizaki. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya Rizky Amalia dari kelas 12 IPA 1. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul dilatasi waktu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari pembekokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Nah, selanjutnya ini masih pengertian dari dilatasi waktu. Dilatasi waktu ini sebenarnya salah satu cabang pembelajaran fisika yang menjadi konsekuensi dari relativitas khusus. Secara sederhana, dilatasi waktu ini adalah penguluran waktu yang menjadi tambah besar. Kalau menurut kamus Merriam-Webster, pengertiannya dari dilatasi ini yaitu perlambatan waktu. Jadi sebenarnya secara sederhana ada dua pengamat yang bergerak secara bersamaan. Tetapi waktu yang berjalan di antara kedua pengamat itu berbeda. Kok bisa sih? Baterai jamnya habis. Enggak dong. Ini yang disebut konsekuensi relativitas. Nah, relativitas khusus menjadi dilatasi atau penguluran waktu yaitu teori Einstein. Sedangkan konsekuensi lainnya dalam teori Einstein adalah kontraksi panjang. Nah, pengertian kontraksi panjang ini merupakan memendeknya sebuah objek akibat dari gerakan para pengamat. Dilatasi waktu. Waktu berjalan berbeda bila kita bergerak sangat cepat dibanding dengan bergerak normal. Semakin cepat kita bergerak, dalam hal ini mendekati 50-75% kecepatan cahaya, maka waktu berjalan bagi kita lebih lambat dari yang berjalan di bumi, yang boleh dianggap dengan stationary. Perbedaan itu dinamai dilatasi waktu. Nah, di sini tuh ada satu contoh teori relativitas khusus milik Einstein. Saya akan membacakan sedikit secara singkat tetapi intinya. Berdasarkan teori relativitas khusus milik Einstein, astronot yang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang lebih lambat dibanding dengan manusia yang selama ini menatap di bumi. Bahkan, meski astronot sudah kembali ke bumi dan sudah menetap selama bertahun-tahun di bumi, ia hanya akan mengalami sedikit penuaan. Fenomena ini dikenal dengan dilatasi waktu atau pelebaran waktu. Sifat waktu dan posisi yang relatif menjadi faktor terjadinya dilatasi. Waktu akan bergerak lebih lambat di dekat objek yang berat karena adanya gaya gravitasi pada objek tersebut. Sementara itu, waktu juga dapat bergerak lambat ketika kita berada lebih cepat, seperti halnya astronot yang kembali dari luar angkasa. Mungkin ia yang merasa hidup normal di luar angkasa akan kaget ketika menyadari bahwa di bumi telah banyak waktu berjalan dan banyak perubahan yang terjadi. Next. Nah, selanjutnya ada mengenai rumus persamaan dilatasi waktu. Di sini ada delta T sama dengan TO per akar dari 1 dikurang T kuadrat per C kuadrat. Keterangannya, delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Delta TO adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Sementara P yaitu kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, sebelum ke latihan soal, saya mempunyai contoh soal. Nah, di sini ada soal pertama yaitu, misalnya ada sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Jika kereta api tersebut melintas selama 2 tahun, bagi pengamat berapa lamakah waktu yang telah dilalui oleh penumpang pesawat. Nah, di sini nih kita pakai rumus yang sebelumnya tadi. Nah, kita tuh selesaiin dulu ya contoh soalnya.
pertama-tama kita masukin nih, karena tadi delta T rumusnya adalah, berarti kan T yang tadi. Nah, berarti di sini kita tinggal masukin nih, delta T-nya sama dengan 2 dikali akar dari 2 gini, delta T sama dengan 1 per 2 akar 1 dikurang pi kuadrat per C kuadrat delta T. Nah, delta T sama dengan 2 dikali 2 akar 2, 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini delta T-nya kita dapat nih 2 dikali 0,4. 0,4 berarti sama dengan 0,8. Jadi waktu yang sudah dilalui sama penumpang kereta api tersebut yaitu 0,8 tahun berdasarkan penurunan rumus dilatasi waktu. Nah, seperti itu contoh cara mengerjakan soal tentang mengenai dilatasi waktu. Selanjutnya dilanjut dengan latihan soal. Oke, di sini ada latihan soal yang dimana A berada di dalam roket dan B berada di dalam bumi. Keduanya mencocokkan jamnya, yaitu jam 12 tepat. Kemudian roket meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 C. Jika A melihat jam di roket menunjukkan pukul 12.40, maka berapakah saat itu di B? Di sini udah ada jawaban dan penjelasannya. Pada soal itu diketahui delta T0 itu jam 12.040 dikurang 12.00 sama dengan 40 menit. V-nya itu 0,6 C. Cara menjawabnya itu dimasukin lagi kan rumusnya. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang pi kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 40 menit per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 40 menit per min akar min 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 40 menit per 0,64. Habis itu tinggal 0,64-nya ini tadi masih akar, terus hasilnya jadi akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Nah, 40 menit dibagi 0,8 itu sama dengan 50 menit. Jadi menurut B, jam saat ini menunjukkan pukul 12.50. Baik. Coba ke contoh soal yang tadi boleh ya? Nah, seperti jadi gini, misalnya kan tadi pertanyaan apa yang diketahuinya kan si kecepatannya ya. Nah, kalau kalian bingung yang tadi aku omongin, itu ada di kayak gini sih sebenarnya. Bentar aku gambarin dulu. Wait, bentar ya. Nah, ini tuh sebenarnya rumusnya sih, nih kalau gambarannya ya, gambarannya tuh kayak gini. Gambaran tulisannya. Jadi kan tadi aku cuman bacain. Nah, ini contoh tulisannya, nanti tinggal dimasukin aja tuh. Delta T sama dengan 2 dikali akarnya, 2 akar, 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti kan kita dapat tuh delta T-nya sama dengan 2 dikali yang akar tadi itu adalah 0,4. Nah, berarti kan tinggal 2 dikali 0,4 itu 0,8. Oke, terima kasih. Kita ke slide terakhir. Oke. Mungkin itu aja ya. Iya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami berdua. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.